Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Sari dari kelas B Farmasi, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurra. Tujuan saya membuat video ini sebagai tugas kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Gusik Parizon. Ini akan saya bahas, yaitu mengenai nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bagian atau isi dari konstitusi yaitu aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Apa sih konstitusi? Jadi, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Nah, setelah tahu arti dari konstitusi, tentu sangat penting bagi kita mengetahui tentang fungsi dari konstitusi itu sendiri. Jadi, konstitusi memiliki fungsi yang pertama yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara? Jadi, konstitusi negara di satu sisi memang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Sumber sosiologis aturan dasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan atau kepenguasa negara. Terdapat dalam bab 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan dari pasal 4 ayat 1. Yang kedua dari pasal 6 ayat 1, syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7A dan 7B, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Pasal 7C, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 mengangkat dan menerima data negara lain. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitas. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 16, pembentukan Dewan Pertimbangan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negaranya. Tantangan konstitusi di Indonesia terjadi karena beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilandas krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Pada tahun ini juga terjadi gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Pada 21 Mei tahun 1997, Presiden Soeharto
menyatakan berhenti dari jabatannya. Pada tahun ini juga terjadi awal reformasi di tanah air. Pada pertengahan tahun 1998 terjadi tuntutan reformasi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Demikianlah penjelasan tentang materi tugas kuliah pendidikan kewarganegaraan saya. Jangan lupa kasih like dan share ke teman-temannya untuk membantu tugas kuliah saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.